Yesus ketika disalib, dia teriak, "Kenapa engkau meninggalkan aku Tuhan?" Padahal dia bagian dari Tuhan, kata Anda. Katanya dia firman Tuhan. Katanya dia menyatu dengan Tuhan. Kalian paku Yesus, kalian tonjok Yesus, kalian salibkan dia dalam keadaan terkutuk, tetapi dengan percaya dirinya kalian mengatakan bahwa kalian masuk surga. Jadi begini Gus, jangankan sebuah catatan ya, jangankan sebuah catatan. Orang saja, orang ya, kita hidup di Indonesia, kalau kita telaah selisih kita hidup dengan Wali Songo, itu kan sekitar 4 abad ya, 4 abad yang lalu. Nah, yang 4 abad yang lalu saja kita hanya mendengarkan sedikit ceritanya. Ya. Apalagi sebuah catatan yang tidak ada jaminan terjaga dari sosok Tuhan. Nah, maka ketika para ulama menyampaikan bahwa yuharrifuna amma wadhihi min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun, mereka merubah-rubah kitab suci mereka setelah mereka memahami itu. Sehingga banyak yang kita lihat distorsi-distorsi itu terjadi dan justru mereka terbalik. Mereka bertanya, ya sudah, yang asli yang mana? Loh, seharusnya kita yang nanya, kalau Anda memang menganggap itu asli, buktinya mana? Rantai pengabarannya mana? Sanadnya mana? Mereka meminta Taurat yang asli. Coba kita balik. Anda meyakini bahwa Torah yang ada di dalam perjanjian lama itu asli. Coba saya minta, buku aslinya mana yang ada di zaman Musa? Ya nggak mungkin bisa mereka. Mereka menganggap Zabur, Mazmur, atau kata bahasa Arab itu Mazamir, itu asli kata mereka. Coba saya minta, buku asli milik Daud itu mana? Kita paskan dengan Bible yang sekarang. Sama nggak? Kalau nggak ada ya berarti yang sekarang itu nggak bisa dipertanggungjawabkan, kan seperti itu. Sehingga jangankan sebuah nama itu sangat mudah untuk ditahrif ya. Sebuah ajaran saja tidak ada dari para ulama itu yang mengklaim bahwa kitab-kitab yang ada sekarang itu adalah sesuai dengan kitab yang disebutkan oleh Al-Quran. Beda. Ketika Allah mengatakan misalnya di dalam surah Ali Imran, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Allah langsung yang mengajari Nabi Isa itu Taurat dan Injil. Jadi kalimatnya itu wa yu'allimuhu. Allah yang ngajari Nabi Isa Taurat dan Injil. Nah, lalu mereka nanya nih, mana Injil yang asli? Nah, ini kan yang dikabarkan oleh Al-Quran kan? Ini yang dikabarkan oleh Al-Quran. Jadi apa yang disampaikan Nabi Isa itu sebagiannya sudah tertuang di dalam Al-Quran. Seperti hadza siratum mustaqim, ini adalah jalan yang lurus, yaitu jalan yang mana Nabi Isa mengakui dirinya sebagai abdullah, hamba Allah, dan Allah sebagai Tuhannya. Itu sebagiannya tertuang, dan sebagian yang lain itu sudah terdistorsi. Nah, lalu mereka meminta yang asli. Kalau kita balik misalnya, mana Injil Yesus yang asli, kita samakan dengan yang zaman sekarang nanti. Sama apa enggak? Kan enggak bisa juga mereka. Bisa. Enggak bisa. Kita hidup di 4 abad yang lalu saja dengan orang-orang soleh di 4 abad yang lalu, kita hanya mendapatkan sedikit kisah dari mereka, apalagi sudah ribuan tahun. Gitu. Masya Allah. Sepakat berarti kita tadi ya? Iya, saya justru penasaran. Yod, Hef, Waf, Hei itu menjadi nama itu sejak kapan? Dan siapa yang meletaknya? Kalau dalam bahasa Arab itu wabe ya, wabe. Peletak pertamanya itu siapa bahwa itu adalah nama Tuhan? Sejarahnya di mana? Kan begitu. Nah, ya betul Ustaz. Karena landing gini, yang memindahkan atau yang meletakkan Yud Heh Vav Heh sebagai nama Tuhan ini 1000 tahun setelah Yesus ini siapa gitu loh? Wabe pertamanya, peletak pertamanya siapa gitu? Nah itu siapa? Yaitu kalau Allah itu sudah dibahas oleh para ulama. Allah ini dari kata, kalau dalam Ibrani kan Eloah ya, Eloah. Ilahun, tapi Tuhan. Ilahun kan artinya Tuhan tuh, awalnya umum, kata-katanya kan umum. Lalu karena Al-Quran ini diturunkan dalam keadaan bahasa Arab,
kepada orang Arab di tanah Arab, maka kaidah dalam bahasa Arab ketika nama Tuhan ini dikhususkan kepada satu sosok, maka ditambahi li ahdidihni, maka jadilah sebuah nama yaitu Allah. Nah, kata Allah itu ada akar katanya dari kata Eloah, ilahun, yang dikhususkan kepada satu-satunya perkara yang berhak disembah selain dia, kecuali hanya dia, yaitu Allah. Ada ilmiahnya, bisa diilmiahkan, dari tata bahasanya bisa. Nah, Yod Heh Vav Heh di kapan itu pernah menjadi nama Tuhan jauh sebelum Yesus ada? Nah, Kan nggak ada. nggak ada. Nggak ada. Bahkan Ustadz boleh tanya sama si Aldo tuh. Si Aldo kan penerjemahan gospel Aramaik. Itu dalam bahasa Aramaik nggak ada loh kata Yahweh. Yunani nggak ada. Septuaginta nggak ada kata Yud-Heh-Vav-Heh loh. Apalagi Septuaginta yang sudah terjemahan. Iya, makanya itu. Masalahnya Kodeks Leningrad ini diterjemahkan dari yang, maksudnya dia diterjemahkan sumbernya dari mana gitu. Nah, sumbernya dari mana? Kalau menerjemahkan itu kan ada yang diterjemahkan. Misal yang menerjemahkan adalah 70 para rabi. Siapa rabinya? Coba kita tanya. Kalau perang Badar, Gus, perang Badar, 313 umat Islam yang ikut di medan perang, itu namanya ada loh. Ada, Masya Allah. Ada, persatu-satunya ada. Dan itu bukan fiktif, apalagi fiksi. Bukan. Makanya menjadi solawat, sampai sekarang namanya solawat Badar. Yang ikut ada. Bahkan perang Uhud, ketika Nabi Muhammad ingin diarahkan panah oleh pihak kafir, ada satu sahabat yang siap badannya menjadi tameng melindungi Nabi Muhammad, yaitu namanya Abu Tolhah Al-Ansari. Namanya ada, biografinya jelas, gitu. Loh, mereka bilang diterjemahkan 70 para rabi. Coba, siapa saja nama rabinya? 5 aja. Nggak usah banyak-banyak, 5 saja. Perang Badar yang 313 saja ada namanya. Ini tuh 5 saja. Coba sebutin siapa rabinya. Jangankan 5, 2 aja belum tentu. Ya itu, Gus. Itulah teman-teman ya. Jadi Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu akan selalu di atas. Makanya kalau mereka kadang mengatakan begini, wah, negara barat sudah bisa membuat pesawat, umat Islam masih bahas tema ketuhanan. Maka saya akan jawab, Islam itu diciptakan oleh Allah sebagai raja. Mereka yang susah buat, kita yang naik, gitu. Gitu teman-teman. Keren, Masya Allah, tabarakallah. Anak Edis, jadi naik Dis. Mana Otan? Nggak ada Otan nih. Ini Ustadz multitalenta nih. Mau bahas Bible, ayo. Mau bahas Islam. Ini kalau saya kan bukan ahlinya kalau Islam ya. Saya masih belajar. Kalau Ustadz Wafi mondoknya 10 tahun teman-teman. Ya enggak lah, saya juga banyak belajar dari Gus Yonatan ini. Nggak usah. Ustadz Antum jangan tawadhu sama saya. Saya belum pernah menemukan ada orang Kristen di Indonesia ini bisa ngomong Ibrani sama orang Israel. Belum pernah saya temukan. Cuma antum yang bisa langsung ngobrol dengan orang Israel dengan bahasa Ibrani, ini cuma antum. Banyak juga yang lain, Ustad. Sama itu, Tad, Bambang Nursena ya. Ustad ngikutin Bambang Nursena nggak? Dia kan sering ke Israel. Tapi nggak pernah ngomong sama orang IDF kayak apa gimana ya, pamer lah istilahnya, ngobrol ya sepatah dua patah, nggak pernah. Padahal kan itu bagus ya, kalau dia misalnya sama orang Israel ngobrol gitu ya, di videoin, wah hebat. Nah, Bambang Nursena nggak pernah itu. Bahkan Gus, nama Injil saja, nama Injil, kata mereka artinya kan kabar baik. Nah, diserap dari kata evangelion. Ini kan sudah salah kan? Bagi saya salah, Gus. Salah. Kenapa kok saya katakan salah? Jadi begini,
Injil itu kan bahasa Arab, gitu. Masa Tuhannya turun di daerah Yerusalem, tapi nama kitab sucinya pakai bahasa Arab, alif nun jim ya lam. Nah. Bayangkan. Jadi kalau kita pikir-pikir, ini kayaknya mereka sih yang niru Islam ini. Karena dulu Iya, di Arab itu yang kita tahu adalah al-ahdul qadim, al-ahdul jadid, perjanjian lama, perjanjian baru. Kemudian Al-Quran turun menerangkan bahwa kitab suci Nabi Isa adalah Injil. Nah, Nabi Isa yang notabene-nya itu orang Israel, orang Yerusalem, itu Wafi, kamu diam Wafi. tunggu dulu, saya Chad, lu orang Chad. Yerusalem Bagaimana punya kitab Kristen bisa ikut suci, Muslim? Bagaimana tapi- Kristen bisa ikut Islam? Sedangkan Kristen duluan, Wafi. Ichad, Jangan lu kamu ngadang-ngadang beradab kamu, Ichad, kalau lu berani open cam lu nggak punya adab sama ustad gua. open camp lah, minimal open open cam. camp lah. Gak punya adab, Ayo mau coba kita nanya. diskusi. Coba kita diskusi, ayo. Coba. Open cam dulu. On cam. Saya tidak akan ikut campur ya kalau kamu on cam berdiskusi sudah sama Ustadz Wafi, saya diam. Yo. Coba tunjukkan wajahmu. Jangan takut, ini Ustadz paling santun nih, nggak pernah marah-marah sama kayak saya. Ini santun, ini berilmu, santun. Silakan. On cam kalau berani. Halo. Ya berani on cam, silakan. Open cam lah. Dibuka dulu camnya. Ya dibuka. Sudah saya minta tuh. Terima. Lu gua biarin aja, pokoknya gua nggak ikut campur. Berani nggak lo? Kalau nggak berani saya turunkan. Halo. Ya silakan on cam. Udah begini aja. Loh, Eh, open cam dulu. turun. Ikut aturan dulu lah. Turunkan. Loh, gimana Ya, sih? dia nggak berani. Ya, lu kalau mau nanya yang benar gitu. Ini lagi Ustadz lagi ngomong dipotong-potong. Oke, Ya. selamat Pak Nandar, Jonathan. Iya, kenapa orang Islam harus on cam sih kalau kebenaran? Kita kan memberitakan Injil, kita kan memberitakan kebenaran, dah harus on cam. Kan ngomong. Yaudah, Data gini by aja. data kan. Ini Ya, sama saya aturan saya. nggak Gini perlu aja, harus brother. on cam. Ya kita Ini aja, by brother. data Sabar, Nandar. Ya kan? Ini aja brother. Iya, Nandar, Lu gini kalau- Nandar. Kalau kamu kalau mau tidak on cam, berani, lu bertanya saja sama nggak Ustadz usah Wafi. pakai on cam deh. Kita by data aja. Berani nggak Islam? By Gimana data. Ustadz? Berani nggak? Ya, Nggak usah saya on tahu cam saya lah. By ngomong data sama aja. siapa ini. Ya sama aku lah. Iya, Jangan. gimana Anda menunjukkan data? Anda tidak buka Iya. cam Anda. Iya, saya nggak mau on cam. Saya by data aja. By data. Data gimana? On cam aja gak mau data. Iya, teman-teman nih saya kasih tahu ya, Ustadz Wafi ini sangat santun. Ya, bahkan saking santunnya edisi TV, edisi Dabutar betah sama Ustadz Wafi. Santun loh. Iya, Apa yang tapi kalian takutkan? khusus 2026 Gus, karena saya sudah 3 tahun diskusi sama Edis ini selalu dia yang bertanya dan saya yang menjawab. Sekarang saya balik sudah, saya harus bertanya, dia yang menjawab gitu. Betul. Mm-mm. Minimal on cam lah. On cam lah, tunjukkan data itu tunjukkan di kamera biar penonton tahu Anda itu berbicara itu bukan hanya kapasitas pribadi tapi didukung oleh kapasitas para profesor Kak. Kalau Kristen diwakili oleh Anda, aduh hina kali kan gitu. Padahal Ustadz Wafi ini teman-teman sangat santun ya, udah ngerti Al-Quran, ngerti hadis, ngerti Bible juga. Apa yang kurang coba? Coba Pan Kem, aman, data saya tidak akan habis. Ini di belakang saya itu kitab-kitab semua. Tuh. Oke, saya kasih kesempatan satu kali lagi nih. Oke. Kalau malu pakai masker. Nandar, ini Nandar, jangan terlalu banyak kece kamu Nandar. Iya, kalau kamu berani, kita pakai data by data aja nih. Aku on cam nih. Nah, data by data Nandar. Mana wajahnya? Ayo Nandar. Berani nggak kamu Nandar? PNS ternyata. Oh, Ayo. PNS Tad, gak berani tuh dia. Ada tadi betul fotonya. PNS, takut dia. Kalau saya Wajahnya pakai data. mana? Yang takut Mana wajahmu Berani, mana? Nandar. Nih, Mana kita wajah? pakai data Nandar. Ayo.
Ayo. Wajahmu Jangan mana? bikin malu Islam lah kau Nandar. Pengecut lah kau tidak mau main data. Ayo Nandar. Dah main data. Nanda. Ayo Nandar. Pakai data yuk. Dasar gogok lu. Udah susah tadi gogok ya. Teman-teman, kalau ngomong sama saya mungkin agak kasar. Ini Ustadz, santun beliau ini. Dasar otak lu. Kenapa sih mereka takut banget sih? Maksudnya untuk nampain wajah tuh takut. Masalah Aduh, bisik-bisik. Lanjutan. Teman-teman yang terlalu noise jangan naik ya, berisik soalnya. Teman-teman Kristen yang mau bertanya, tafadhol, tanya saja. Saya jawab, tapi setelah saya jawab, gantian saya yang bertanya gitu. Ya, silakan teman-teman. Otan yang mau bertanya, udah bertanya aja sepuasnya. Bertanya saja. Ustadz Wafi ini santun. Kalau gak ada wajahnya, kamu hujat-hujat, nanti siapa yang mempertanggungjawabkan? Katanya agama kasih. Itu kasih untuk siapa? Kasih untuk iblis, kasih untuk malaikat yang diusir dari surga, kasih untuk siapa maksudnya? Kalau kasih untuk seluruh umat manusia, seharusnya Anda tampakkan wajahnya, gitu. Takut sekali. Gua kasih kesempatan lagi ya, Otan si Indri ini gua kasih kesempatan sekali lagi nih. Kalau tetap enggak, sorry gua turunkan ya. Silakan. Nandar. Tunjukkan wajahmu. Nandar by data Ya, Nandar. tunjukkan wajahmu. Nggak harus Buka data belum apa-apa. Iya, Tunjukkan wajahmu dulu. saya akan on cam, tapi jawab pertanyaan dulu saya Nandar. Saya berani on cam, tapi jawab pertanyaan saya dulu. Saya akan tatap muka, tapi jawab pertanyaan saya. Berani nggak? Wajahnya Gimana, dulu Tan? tampakin. Wajahnya dulu. Ini aku udah data dulu, pakai datanya Wajahnya dulu, baru on cam, gitu. Boleh? Ini Bodat. ternyata Bodat orang lu Kristen, jangan naik lagi. orang Kristen gak ada yang punya adat ternyata ya. Ini roomnya siapa? Ikut aturan lah gitu. Bodat itu Tad. Suruh tanya aja, udah ini on cam tanya, misalnya kalian nggak punya ilmu nanya aja, Ustadz kenapa di ayat ini begini-begini, nanya gitu. Kalau aturan nggak diikuti berarti memang ada niatan yang nggak bagus. Ya, Yang kalian hadapi ini Ustadz bukan penghujat. Silakan Tad, lanjut Tad. ya berarti kan dia mau menghujat kan, berarti kan mau menghujat berarti. Jadi orang Kristen katanya pinter-pinter, oke, pinter-pinter, tapi minimal punya akhlak lah, ikut aturan yang punya room gitu loh. Masa mau ke rumah orang bikin aturan sendiri? Ini kasih cabang mana ini? Cabang Israel kayaknya kasihnya. Oke, saya satu-satu paren, Kristen atau Muslim? Tanya gue juga nggak tahu, bingung. Aduh, berisik semua nih. Iya. Renok, Assalamualaikum, mau nanya Ustaz. ya, on cam bisa bang. Jadi karena kenapa? Mau nanya Ustaz. Di on cam dulu bang, on cam dulu baru bertanya. Kalau nggak on cam jangan bertanya. Tunggu dulu ya Kak, tunggu dulu ya Ustaz, nyalain lampu. Ya, silakan nyalain lampu. Nyalain lampunya, silakan bertanya. Nah, gitu kan enak. Silakan, Bang. Mau nanya Ustaz. Bumi itu datar atau bulat Ustaz menurut Al-Quran, karena banyak keraguan di dalam Al-Quran itu, kata-kata para ateis.
Di Al-Quran nggak diterangkan secara jelas bumi itu datar apa bulat. Sudah? Udah, itu aja. Hmm. Ada lagi? Sudah. Itu ada itu aja. Baik, oke. Kenapa nanya bumi ya? Pertanyaannya itu minimal akidah gitu teman-teman, akidah. Bumi bulat, kotak. Assalamualaikum. Ya, silakan oke Bang. Muslim atau Kristen, Bang? Masa Ustadz Wafi ditanya Muslim apa Kristen? Ya apa sih? Ya, Abang kan nanya aku nanya Abang. Iya. Ustadz, gimana tuh orang kayak gini tuh? Nggak paham saya ini. Oke, Abangnya- on cam. Abangnya open cam saja bang. Boh, kok turun? Oh, dasar kabur dia. Oten gabut. Gezot. Belum dat, masih muter. Assalamualaikum, Tat. Mana wajahmu? Assalamualaikum, Tat. Waalaikumsalam. Assalam. Mau nanya sebentar ini, kalau mendoakan orang meninggal tuh kalau perempuan itu mana, Tat? Kalau firlahu ya. Allahumma firlaha kalau perempuan. Kalau laki-laki. Allahumma firlahu. Dan kalau maaf kalau waria itu apa, Tat? Allahumma firlahu. Oh, gitu ya. Ya udah. Terima kasih, Tat. Sampai turunin wis nggak apa-apa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jamaah antum aneh-aneh di sini anu. Bos. Iya, Tad, makanya harus sabar, Tad. Nelly. Nelly. Salah naik kah? Aduh. Opo lagi. Gak sopan banget ya. Ya kayak gini turunin aja Gus, gak anu. Ya maksudnya mereka ini nggak apa ya, nggak sopan ya. Kayak berhadapan dengan siapa, ini berhadapan dengan ustadz gitu. Duduk. Kristen itu memang kekurangan akhlak Gus, adab yang kurang di Kristen memang. Iya. Nggak mencerminkan ya bagaimana katanya ajaran kasih. Kurang ajar sama Tuhan aja didukung loh. Iya. Surah menggala Kristen atau Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, Ustadz Wafi, saya mau tanya kalau untuk sholat awabin itu kan 4 rakaat itu 2 kali tahiyat apa 1 kali tahiyat sebaiknya? 2 kali. 2 kali bisa, boleh ya 2 kali ya? Oke, siap. Itu aja sih, mau nanya itu aja. Karena masih ragu mau 2 kali apa 1 kali. Itu sebaiknya setelah sholat maghrib kan ya, ba'da maghrib ya? Iya. Oke, siap. Ba'da Oke, maghrib. terima kasih. Ustadz. Mohon diturunin Bang Yon. Yuk, Siap, makasih. sama-sama. Yang Muslim saya kira jangan naik dulu lah. Iya, iya. Ya. Teman-teman yang open lah. Assalamualaikum, Ustadz.
Waalaikumsalam. Ustaz, kemarin saya ini sambil sembari nunggu hoten masuk nih Ustaz ya. Boleh Ustaz? Kemarin Ya, apa? saya masuk di komalnya ini khotbah populer. Tapi sebentar sih. Jadi selanjutnya ada teman yang naik kan. Jadi dia itu meyakini kalau Kristen itu bisa berbuat dosa gitu Ustaz. Jadi ibadah itu wajib buat dia gitu kan. Jadi saya tanya kan, wajibnya ibadah itu kalau nggak dilakukan gimana? Jadi dia jawab berdosa katanya kalau nggak dilakukan. Kapan-kapan Ustaz boleh mampir ke sana Ustaz untuk melanjutkan diskusi ini Ustaz. Saya mau melanjutkan, nggak punya ilmu banyak, nggak berani saya. Rame. Maksudnya lanjut Tad. Rame banget. Jadi memang orang-orang kafir itu juga mukhatabun bi furu'i syariah. Orang kafir itu juga diperintahkan untuk melakukan syariat seperti sholat, zakat. Cuma ketika mereka melakukan nggak sah gitu loh. Nggak sah kenapa? Karena syaratnya itu harus Islam dan mukallaf, balik dan berakal. Jadi nanti di akhirat orang-orang kafir itu juga terkena dosa tidak melakukan ibadah, mukhatabun bi furu'i syariah. Begitu. Itu bukan saya beli dalam bag itu. Gratis. Teman-teman, Oten kalau mau naik, jangan ganggu, naik nyetel musik. Naik sambil tidur. Ya, karena berbicara ilmu mereka sudah gak mampus. Jadi Ya. caranya seperti itu. Itu antum di rumah, Gus? Ya, di rumah Tad. Aneh selalu di rumah Tad. Tad, aneh mau ngandangin kucing dulu ya Tad. Tad. Jadiin saya moderator, Gus. Oh ya, siap. Assalamualaikum. Ini Muslim apa Kristen, Bang? Muslim, Bang. Kita lagi nyari saudara yang Kristen dulu, Bang ya. Oke. Moderator saya habis sama Uniripad doang nih. Ntar tadi ya, saya hapusin dulu nih. Gedek sama Mikana. Mikana masih ya, Mikana masih aktif. Ya begitu Tad, karena mah ini biasa dia pilih-pilih. Kalau yang ngerti gak dinaikin dia. Iya. Kalau yang ngerti langsung dikit-dikit dikit. Ustadz gimana Tad? Udah bisa naikin Tad? Mbak. Oh ya, bisa. Siap. Izin sebentar tadi ya, aneh mau masukin kucing dulu Tad. Udah. Oke, siap. Mikana sudah tidak sembah Allah. Jadi teman-teman yang Muslim itu kalau bisa jangan naik dulu. Kita ini diskusi di sini. Diskusi lintas iman, teman-teman. Malam, Bang. Ya, selamat malam. Kristen ya, Bang? Iya. Open cam apa? Ustadz Wafi ini santun, silakan open cam. Saya nggak ikut campur. Oh, pakai baju dulu, silakan. Itu Yesus bukan Allah maksudnya apa? Pakai baju dulu. Apaan pakai baju dulu. Nanti baru setelah pakai baju on cam baru nanya apa aja. Itu boleh. Karena Ustadz Wafi ini ahli Islam, ahli Kristen. Ustadz silakan Tad. Siap. Silakan apa? Yesus bukan Allah maksudnya apa gitu? Bahwa
Yesus ini kalau kita baca di dalam Bible, baik Bible maupun Al-Quran, itu sama-sama ada narasi dia itu adalah hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan cuma memiliki keistimewaan karena beliau adalah seorang rasul utusan. Bukan Allah, bukan. Allah itu beda sama Yesus. Allah itu maha segalanya ya, maha segalanya, maha menguasai, maha mampu segalanya. Nah, kalau Yesus itu banyak keterbatasan dia banyak sehingga dia bukan Tuhan. Dia utusan Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Yohanes 3 nomor 34. Di dalam Yohanes 3 nomor 34 bahwa setiap yang diutus oleh Tuhan, dialah yang menyampaikan firman-Nya. Karena Tuhan nggak mungkin turun sendiri. Pasti yang namanya presiden, kalau ada konflik di kalangan masyarakat, dia akan menggunakan ajudannya, bukan turun sendiri. Nggak. Seperti itu kira-kira. Begini Bang, tanggapan saya, kan kita kan sebagai orang Kristen kalau Yesus itu Allah. Kalau bagi umat Muslim kan jelas Yesus bukan Allah gitu kan. Ada dalilnya Bang kalau Yesus itu Allah? Maksudnya banyak sekali Bang. Dia tuh menyatakan bahwa Bapa sama dia itu adalah satu. Siapapun yang melihat aku, dia pasti melihat Bapa. Karena Bapa dan aku adalah satu. Seperti itu. Cuman saya tidak ingat ayatnya. Seperti itu. Satu dalam apa maksudnya? Ya kan? Firman. Awalnya itu adalah firman. Jadi firman itu Allah juga itu adalah gini Bang. Awalnya itu kan firman. Seperti itu. Terus Yesus kan adalah firman. Seperti itu. Jadi otomatis dia Allah. Seperti itu. Karena apapun yang dia lakukan itu tidak, maksudnya mustahil bagi manusia untuk hidup kembali. Seperti yang dia lakukan kan dia bisa bangkit, hidup kembali. Kan hanya Allah yang bisa melakukan mukjizat seperti itulah. Gak mungkin kan manusia itu bisa hidup kembali. Kalau dia manusia ya gak mungkin hidup bisa bangkit seperti itu. Yesus pernah mengatakan begini Bang. Ini kata Yesus ya, bukan kata saya. Yesus pernah bilang begini. Telah diberikan kepadaku kuasa di langit dan surga, di bumi dan surga. Jadi diberikan. Yang namanya diberikan berarti kan ada yang ngasih Bang. Nah, Yesus tidak pernah mengatakan dirinya punya kekuatan. Nggak pernah. Itu setelah saya baca Ya dari memang Bang, Yohanes. nggak pernah dikatakan seperti itu. Tapi banyak sekali ya ayat-ayat di Alkitab itu yang mengatakan, memang dia tidak secara langsung mengatakan bahwa dia tuh Tuhan, sembahlah aku, bahwa aku tuh adalah Allah. Memang secara spontan tidak ada, tapi banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan bahwa apa ya, dia kan menyamakan dirinya dengan Allah, Pak. Gini, misalkan Yang menyamakan dirinya dengan Allah bukan cuma Yesus Bang, bahkan Bani Israel. Jadi suatu saat Yesus itu dilempar batu oleh Bani Israel, oleh kalangan Yahudi yang gak suka sama beliau. Nah, jadi kita samakan standar dulu Bang ya, bahwa Islam dan Kristen sama-sama memuliakan orang yang bernama Yesus. Cuma bedanya menurut kita Nabi, menurut Abang Tuhan. Nah, ketika Yesus dilempari batu oleh orang Yahudi, lalu Yesus mengatakan, apa kesalahan saya? Kenapa Anda melempari saya dengan batu? Orang Yahudi ini mengatakan, loh karena kamu menyamakan diri kamu dengan Tuhan. Kamu menyamakan diri kamu dengan Tuhan. Maka Yesus jawab ketika itu. Yesus menjawab, loh, bukankah di kalangan kalian juga seperti itu? Bahwa kalian disebut anak Tuhan, kalian juga satu dalam Tuhan. Sama, jadi istilah satu dalam Tuhan itu bukan satu hakikat, bukan. Gini, Karena Bang, Yesus, tunggu dulu, santai dulu, gantian ngomongnya itu. Kan saya nggak motong-motong abang ngomong kan. Nah, jadi Yesus itu pernah membenarkan bahwa Bani Israel, Yahudi juga satu di dalam Tuhan. Apakah berarti satu itu satu tubuh? Kan tidak. Padahal di dalam Yohanes 5 nomor 26, Yesus mengatakan, bukan Yesus, di dalam Yohanes 5 nomor 26 dikatakan begini, kepada Bapa hidup dalam dirinya sendiri, dan begitu pula anak hidup dalam dirinya sendiri. Mereka hidup dalam dirinya sendiri, nggak satu. Maksudnya satu apa? Satu tujuan Bang. Satu tujuan gitu. Bukan satu orangnya. Kalau satu orangnya berarti orang Bani Israel satu semua dengan Tuhan. Berarti banyak Tuhan kalian nanti. nggak gitu juga Bang. Kalau Loh, itu dalam kata Bible Yesus.
yang pernah aku dengar itu nggak ada Yesus dilempar batu. Yang saya dengar Yesus itu menemukan seorang perempuan itu yang berbuat zina. Di situ dikerumuni orang dan dilempar batu. Terus Yesus datang, dia bilang begini, kalau kamu tidak ada seorang pun yang maksudnya yang tidak punya dosa, coba kamu lempar batu. Terus karena mereka merasa diri berdosa semua, jadi mereka mundur. Seperti itu. Kalau abang yang ceritakan tadi yang Yesus dilempar batu itu tidak ada bang dalam kitab. Kalau ada gimana? Kalaupun ada itu perempuan Enggak, yang misalnya berbuat yang saya zina, ceritakan terus- ini ada gimana? Loh, aku nggak pernah dengar loh. Yang seperti Bukan yang nggak pernah dengar, bukan nggak pernah dengar. Anda kurang banyak belajar. Begitu Yang- sebenarnya. Yang ada itu Pak, cuman itu aja. Perempuan yang berbuat zina, terus Yesus lihat. Terus banyak orang yang lempar batu. Gus, bisa dibukain nggak Gus? Saya pegang satu device ini Gus. Ini abangnya yang kurang banyak baca berarti. Abangnya. Bukannya, Kalau bukan. yang dilempar batu itu ada memang. Kalau Itu yang lain. dilempar batu itu bukan Tuhan Yesus seperti itu. Itu adalah perempuan yang berbuat zina. Ia dilempar-lempari. Terus datanglah Yesus. Dia berkata begini, siapapun di antara kalian yang tidak berbuat dosa, lemparlah dia. Jadi semua orang mundur karena setiap orang punya dosa. Dan Ya. dan di situ Tuhan Yesus berkata, dosamu telah diampuni. Ya, Seperti sebelum saya menjawab itu, saya nunggu Gus Yonatan Nandar dulu. Gus, antum ada Bible nggak di sana Gus? Ada Ustadz. Ya, coba dibukakan yang Yesus dilempari batu oleh orang Yahudi itu Gus. Baik. Kata dia nggak ada Gus, bukan nggak ada, kurang banyak baca, gitu aja. Ya. Cari ya Tad. Siap. Ya tilam itu tilam itu Ketemu Gus? Yang ini tak Ustadz, yang Yohanes 10 tah. Itu kalau nggak salah di Yohanes, ya di Yohanes. Yang Yesus dilempari batu karena menyamakan dia dengan Tuhan. Karena dia menyamakan diri dengan Tuhan, ya. Oleh orang-orang Yahudi. Sudah. Sabar ya. Yohanes 10 nomor 30. Oh, Yohanes 8, Yohanes 10 31. Siap. Iya. Yohanes 8 59. Ariat. Saya pegang satu device soalnya tidak bisa ngebukakan soalnya. Yang ini Tad, sebentar ya, saya buka dulu. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Yang ini bukan Tad. Coba Yohanes 8 nomor 59 coba. Ini Yohanes 8:59. Kalau Yohanes Hadis 10 kepada 31. mereka, aku berkata kepadamu, Sabar. sesungguhnya sebelum Abraham aku telah ada. Itu kan Yesus sudah bilang, sebelum Bukan, Abraham bukan. ada, dia sudah Bukan, ada. santai Berarti dia dulu. Tuhan. Bukan ini Santai dulu. sabar ini, ya. Sabar dulu. ini karena saya nggak punya dua device ini. Kalau saya punya dua device enak. Oh ini nih. Nah, betul itu. Sekali Sekali lagi lagi. orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, mana? Ya Kata itu. Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku, yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjakan manakah di Pekerjaan, bukan pekerjakan. manakah di Pekerjaan, antaranya bukan yang menyebabkan pekerjakan. kamu akan melempari aku? Nah, jawab orang Yahudi itu. Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami
mau melempari engkau, melainkan engkau ya karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Nah, dilempari batu nih sama orang Yahudi karena menyamakan diri dengan kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Nah, dikembalikan sama Yesus. Orang Yahudi juga bisa disebut Allah gitu loh. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Jadi orang Yahudi dengan Yesus sama-sama bisa dipanggil Allah, kata Yesus. Jadi itu bukan maksudnya bersatu tubuhnya, bukan, tapi satu tujuannya. Itu Bang, nggak gitu juga sebenarnya. Nggak gitu juga gimana? Kan ayatnya sudah jelas kok. Nggak gitu juga. Kata kamu nggak ada ayatnya. Di awal kamu bilang nggak ada ayatnya kan? Bukan nggak ada. Kamu baru belajar. Saya meskipun orang Islam, Mas. Saya meskipun orang Islam, saya sudah 5 tahun belajar Bible. Saya sudah 5 tahun. Kamu mungkin nggak bisa baca Yunaninya. Saya bisa baca Yunaninya. Ya, nggak bisa. Nah, kamu berapa tahun jadi orang Kristen nggak bisa baca Yunani, gitu loh. Beda dengan saya yang orang Islam langsung belajar original teksnya. Makanya jangan bilang nggak ada. Tapi belum pernah saya baca. Itu enak. Karena Yesus itu ketika dilempar batu, gara-gara dia menyamakan diri dengan Allah, aku dan Bapak satu, dilempari batu nih sama Yahudi. Setelah dilempari batu, Yesus jawab, loh kamu kan juga disebut dengan Allah, sama dengan aku, gitu loh. Maksudnya itu yang disebut kayaknya yang umat pilihan seperti itu kan, Israel kan umat pilihan Allah seperti itu. Nah, berarti Israel Tuhan kamu juga? Enggak lah. Lah kan katanya kalau menyatu dengan Allah berarti Tuhan katanya, gimana sih? Ya kan Yesus itu adalah firman, dan firman itu menjadi manusia seperti itu. Bukan, kita fokus ayat itu loh. Kalau kata-kata aku dan Bapak satu langsung diklaim Tuhan, berarti Yahudi juga Tuhan semua bagi orang Kristen. Banyak Tuhan Kristen berarti. Ya nggak mungkin lah, masa orang kalau apa sih? Kalau menurut kitab-kitab tuh banyak yang tertulis sih bilang ini. Israel itu umat pilihan Allah seperti itu, dan Yesus itu adalah firman. Ya, yang bilang Yesus itu firman siapa? Ya kan pada mulanya adalah firman seperti itu. Pokoknya ada yang tertulis dalam kitab Kejadian itu. Cuma saya lupa ayatnya. Gak ada di Kejadian itu. Kejadian itu tidak mungkin menerangkan tentang firman Yesus jadi firman apa? Firman jadi manusia, gak ada di Kejadian itu. Gak ada. Di Kejadian itu kalau mau dibaca dari ayat 1, Wayaumer Elohim, gitu itu. Jadi gak ada kalimatnya menggunakan Wayaumer. Kalau Wayaumer itu kalau dalam Yunani itu Eipen. Sedangkan Yesus itu Logos. Logos kalau dalam Ibrani itu Davar. Itu beda. Oh berarti gitu ya Bang. Gini Bang, tadi katanya dalam Muslim juga ada Yesus tapi tidak dianggap sebagai Tuhan, dianggap sebagai Nabi. Maksudnya memangnya ada nama Yesus di Quran gitu? Di Quran itu disebutnya Nabi Isa. Justru kita bertanya-tanya, kenapa kok bisa disebut Yesus? Padahal dia orang Yerusalem, tapi namanya pakai nama Yunani. Itu kok jauh amat gitu loh. Kan dalam Ibrani Yeshua, Yesu. Dalam bahasa Arab Isa. Tapi kok malah dipanggilnya pakai Yunani? Yunani kan terkenal kaum penyembah berhala gitu loh. Yunani itu kayak Zeus. Zeus itu kalau pernah main game, Zeus itu kan dewa. Zeus itu dewa. Jadi itu dewa-dewa Yunani. Kenapa kok Yesus yang notabene-nya orang Yerusalem tapi dipanggil dengan nama Yunani seolah-olah penyembah berhala gitu loh. Seharusnya kan Yeshua, kan begitu kan, lebih keren. Karena beliau orang Yerusalem, kayak saya nih, saya dari Madura. Saya orang Madura, maka nama saya pasti identik dengan Madura. Gak mungkin nama saya identik dengan Amerika, gak mungkin. Gitu maksudnya. Kalau di Quran itu gimana Bang ceritanya? Pengen dengar aja gitu, pengen tahu aja. Nah, jadi memang ada beberapa kemiripan antara Al-Quran dengan Bible mengenai
bahwa nanti Nabi Isa akan datang sebelum hari kiamat. Itu tertulis di dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-61. Ketika Allah menyampaikan innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarun nabiha, bahwa datangnya Isa kedua kalinya adalah tanda akan datangnya hari kiamat, maka kamu jangan ragu atas kedatangannya. Sama, nanti Nabi Isa akan datang sebagai hakaman adlan, hakim yang adil, dan dia akan mematahkan salib, maksudnya akan mengajarkan bahwa Kristen itu bukan agama yang benar, bukan paham yang benar, dan dia akan mengharamkan babi nanti. Itu dalam Islam, Itu sehingga kalau Kristen kan Yesus disalib. Nah, kita kalau mau bahas penyalipan, Bang ya, kita mau bahas penyalipan sekarang. Misalnya saya minta saksi murid-murid Yesus yang melihat Yesus disalib itu siapa? Coba misalnya saya tanya seperti itu. Banyak, Bang. Maksudnya kan 12 Coba muridnya seperti sebutin. Petrus. Di mana ayatnya? Ya kan pas penyalipan itu memang ada. Aku juga nggak ada kitab sini, Bang, masalahnya nih. Iya, Coba ada karena enak ceritanya. karena nggak ada. Murid-murid Yesus tuh lari ketika dia disalib. Semuanya lari, Bang. Itu tertulis dalam Bible Anda, tertulis bahwa murid-murid Yesus ketika Yesus disalib itu lari. Gak ada yang jadi saksi mata waktu itu. Gak ada yang saksi mata. Sehingga saya curiga siapa sebenarnya yang menjadi saksi Yesus itu disalib dari murid-muridnya. Yang namanya saksi semakin banyak kan semakin kuat. Yang namanya saksi semakin banyak semakin kuat, kan begitu kan? Setelah bangkit dia kan bertemu dengan murid-muridnya gitu, Bang. Makanya murid-muridnya jadi saksi seperti itu. Enggak, saksi waktu disalibnya. Waktu disalibnya seperti Petrus, Santo Petrus. Coba di mana Dia kan ayatnya? ada. Di mana ayatnya coba? Di sini nggak ada kitab, Bang. Sebenarnya asik nih cerita sama Abang. Iya, kalau di Al-Quran kan begini, Bang. Di Al-Quran itu tertulis di dalam surah An-Nisa ayat 157 atau 156. Ketika Allah mengatakan, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Perkataan mereka yang mengatakan Yesus disalib, Nabi Isa disalib, itu adalah perkataan dusta. Mereka sebenarnya nggak yakin bahwa Yesus disalib. Wa ma qataluhu yakinan. Kenapa? Karena hakikatnya Yesus tidak disalib dan Yesus tidak dibunuh. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya lebih percaya tidak disalib, Bang. Saya lebih percaya tidak disalib. Kenapa? Ketika ada di tiang salib, Yesus itu berteriak. Dia berteriak begini, Bang. Dia berteriak begini. Eloi, Eloi lama sabakhtani. Ilahi lima taroktani. Wahai Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Yesus ketika disalib, dia teriak. Kenapa engkau meninggalkan aku, Tuhan? Padahal dia bagian dari Tuhan, kata Anda. Katanya dia firman Tuhan. Katanya dia menyatu dengan Tuhan. Kenapa dia teriak, kenapa engkau meninggalkan aku, Tuhan? Berarti bukan Yesus itu, Bang. Itu orang yang diserupakan oleh Tuhan dengan Yesus. Kalau Yesus nih, jangankan disalib, Bang. Dunia ini, pohon ara dikutuk bisa, Bang. Yesus itu diceritakan di dalam Bible mengutuk pohon ara. Pohon ara itu dikutuk, itu langsung hancur. Apalagi cuma menghancurkan orang-orang yang akan menyalib dia. Maka tidak masuk akal kalau Yesus yang dia adalah sebagian dari Tuhan, dia sudah menyatu kepada Tuhan katanya, dia sang firman, ketika disalib dia teriak, kenapa engkau meninggalkan aku, Tuhan? Kan tidak masuk akal. Loh, bukannya kemarin-kemarinnya dia memang Tuhan? Paham nggak sih? You understand? Iya. Kan nggak masuk akal kan, Bang? Nggak masuk akal gitu loh. Nggak masuk akal. Sehingga Al-Quran dan Bible ini bertentangan, Bang. Al-Quran bilang dia nggak disalib, tapi yang disalib adalah orang yang berkhianat, yang menyerupakan Tuhan menyerupakan pengkhianatannya itu jadi Yesus, akhirnya dia yang disalib. Yang Bible mengatakan dia disalib. Nah, cuma di dalam Bible ketika proses penyalipan, murid-muridnya semuanya kabur, nggak ada yang menyaksikan, karena saat itu kepemerintahan
dikuasai Romawi. Dan orang Romawi ketika itu memang kuat, sehingga murid-muridnya kabur. Nggak ada yang menyaksikan. Selain tidak ada yang menyaksikan, dia teriak, Bang. Kenapa engkau meninggalkan aku, wahai Tuhan? Loh, dia kan Tuhan gitu loh. Dia kan bagian dari Tuhan, kenapa kok ngomong gitu? Kalau itu sering sih diceritain sama pastor atau pendeta bilang gitu. Kenapa dia berteriak? Karena dia ingin menunjukkan kepada manusia bahwa kasih Allah itu besar, sangat besar pada manusia gitu, Bang. Gak masuk akal alasan itu, Bang. Gak masuk akal. Kalau memang itu menunjukkan kasihnya, seharusnya ketika dia disalib, dia mengatakan bahwa dengan tersalibnya aku, maka aku tebus semua dosa kalian. Kan seharusnya gitu kan. Tapi ternyata dia teriak itu karena takut, Bang. Dia waktu dikejar, ya sebelum malam Paskah, setelah malam Paskah, malam terakhir, dia berkumpul dengan murid-muridnya. Dia dikejar oleh orang Romawi. Lalu ada satu muridnya yang berkhianat, ya satu muridnya yaitu Yudas. Yudas itu berkhianat, menjual Yesus dengan 30 dirham, 30 perak. Ya, Yudas berkata kepada musuh, kalau nanti ada orang yang aku peluk, aku cium, berarti dia yang bernama Yesus. Disogok oleh Romawi si Yudas. Akhirnya Yesus ditangkap. Nah, tapi Bang, pas ada, maksudnya murid Yesus tuh merontak, dipotong telinganya tuh apa ya, penjahat, terus Yesus giniin kan telinganya kembali normal gitu kan. Itu menunjukkan bahwa dia itu Allah, seperti itu. Dia menunjukkan bahwa kasih terhadap manusia itu sangat besar, seperti itu, Bang. Sehingga dia rela apapun untuk manusia. Bang, semua nabi itu punya kekuatan, Bang. Apakah semua nabi Tuhan? Enggak. Musa misalnya, Musa itu tongkatnya bisa jadi ular beneran, bukan ular sihir. Apakah dia kemudian Tuhan? Tidak. Adam lahir tanpa ayah dan ibu. Apakah dia Tuhan? Tidak. Musa bisa membelah lautan, laut merah dibelah, ditenggelamkannya Fir'aun dengan bala tentaranya. Apakah dengan kekuatan hebatnya dia disebut Tuhan? Enggak. Setiap nabi punya mukjizat masing-masing. Dan mukjizat itu pemberian dari yang mengutus dia. Bukan dari kekuatan dia, bukan. Tapi karena dia menjadi utusan, dia dikasih kekuatan. Nah, kekuatannya memang berbeda-beda. Musa itu bisa puasa 40 hari 40 malam tanpa rasa lapar. Tapi Yesus mencoba puasa 40 hari, di ayat di dalam Yohanes dikatakan dia lapar, kelaparan. Mau niru Musa nggak bisa. Akhirnya kelaparan dia selama 40 hari 40 malam. Nah, berarti kan setiap nabi, setiap utusan itu punya kekuatan masing-masing, tergantung siapa musuhnya. Nah, Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah dengan bahtera. Adam diselamatkan oleh Allah dari ini. Semua nabi diselamatkan oleh Allah. Kenapa hanya Yesus yang tidak diselamatkan? Kan tidak masuk akal. Bukankah Yesus juga utusan? Dia kan Tuhan, Bang, jadi nggak mungkin ada lagi yang menyelamatkan dia. Maksudnya kan pas dia berpuasa kan dicoba iblis seperti itu. Iblis itu menyuruh dia memperlihatkan semua kekayaan yang ada di dunia ini untuk asalkan dia menyembah apa? Menyembah dia, menyembah itu setan. Karena Yesus Tuhan, dia berkata tidak ada tertulis bahwa manusia itu harus hidup dari roti saja, seperti itu. Jadi enyahlah iblis itu, seperti itu, Bang. Ya. Dan kasus penyalipan ini mencurigakan loh, Bang. Ini ya. Ini saya buka. Ini saya buka di dalam, saya penulis, Bang. Ini buku yang pernah saya tulis. Ini ya. Ini nama saya, Muhammad Fuad Abdul Wafi. Namanya Jawaban Tuntas Fitnah Terhadap Islam. Tema jilid 1 Ketuhanan. Saya membahas tentang penyalipan di sini, Bang. Ada hal yang sangat mencurigakan bahwa yang disalib itu memang bukan Yesus. Ini ya. Perbedaan waktu penyalipan. Ini halaman 213, Bang. Coba perhatikan, Bang. Ini sangat tidak masuk akal kalau memang Yesus yang disalib. Kenapa? Ini ya. Perbedaan perkataan terakhir Yesus. Markus mencatat seruan Yesus waktu di atas salib apa? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Atau ya Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Padahal dia Tuhan. Dia bagian dari Tuhan. Kenapa kok teriak begini? Kan tidak masuk akal. Lukas menuliskan kata-kata terakhir Yesus ketika disalib apa? Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku.
Seolah-olah ada dua oknum, ada bapak, ada hamba yang akan menyerahkan nyawanya kepada sang bapak yang tak memiliki nyawa. Yohanes menyebutkan beda. Sudah selesai, kata Yohanes. Perkataan terakhir Yesus ini beda-beda. Kenapa kok beda-beda? Karena Markus, Lukas, sama Yohanes gak ada di tempat eksekusi waktu itu. Mereka gak ada di tempat eksekusi, makanya mentafsirkannya beda-beda. Nah, kemudian kalau kita cek ya, Injil Markus menyatakan bahwa Yesus disalibkan pada jam ketiga. Jam ketiga itu berarti pukul 9 pagi. Itu tertulis dalam Markus 15:25. Tapi Injil Yohanes menyebutkan, ini Markus ya, jam 9 pagi, kata Markus disalibkan. Tapi kata Injil Yohanes menyebutkan bahwa Yesus masih diadili pada jam ke-6, jam 12 siang. Itu tertulis dalam Yohanes 19:14-15. Nah, ini yang benar yang mana? Karena begini, ada yang mengatakan jam 9 pagi, sudah selesai. Penyalipan sudah selesai semua, jam 9 pagi. Tapi kata Yohanes jam 12 siang belum selesai, masih ada di penghakiman, masih ada di pengadilan gitu loh. Ini kan karena ceritanya simpang siur antara penulis Injil, antara penulis Bible, maka Al-Quran secara tegas dia tidak disalib karena tidak ada saksi mata, tidak ada bukti yang nyata atas penyalipannya. Yohanes sama Markus saja gontok-gontokan, yang satu bilang jam 9 sudah selesai, yang satu jam 12 siang belum selesai, masih penghakiman. Dan saat itu tercatat secara tegas dalam Bible bahwa murid-murid Yesus tidak ada di tempat eksekusi ketika dia sedang dieksekusi, gak ada. Semuanya kabur. Kita kalau main ilmiah seperti itu, kalau Al-Quran kan tegas kan, Al-Quran cuma satu narasi, dia nggak disalib. Kenapa? Musa diselamatkan, Nuh diselamatkan, Daud diselamatkan, Salomo diselamatkan, Abraham diselamatkan, maka Yesus pun wajib diselamatkan. Kenapa? Mereka Nabi Muhammad diselamatkan juga, Pak. Ya jelas, Nabi Muhammad ketika dalam peperangan itu diselamatkan, perang Badar ya. Perang Badar itu 313 melawan ribuan. Apakah diselamatkan? Diselamatkan, menang Nabi Muhammad. Siapa yang mengangkat Muhammad sebagai nabi, Pak? Ya Allah lah, masa Pak RT? Maksudnya ada yang tertulis di Al-Quran gitu kan? Ada. Aku pengen lihat. Surah Al-Ahzab ayat 40, coba dibuka. Nggak ada Al-Quran sini, Bang. Oke, saya bacakan ya. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad bukanlah ayah dari kalian, tapi dia adalah seorang Rasulullah, utusan Allah, dan pemungkas, penutup para nabi. Itu ayatnya, surah Al-Ahzab ayat 40. Berarti nggak ada yang kayak Musa itu kan, dia sebagai nabi banyak orang yang yang maksudnya ada istilahnya gitu kan. Kalau Muhammad kan beda gitu kan. Bedanya? Maksudnya dia kan nggak ada yang mengangkat dia sebagai nabi seperti itu kan. Lah, Allah sendiri yang mengangkat Al-Quran. Emangnya Yesus siapa yang mengangkat jadi seorang utusan? Nggak ada, dia kan Tuhan. Lah, dia juga utusan, Bang. Di dalam Bible, abang ini jarang baca Bible kayaknya ini. Kayaknya cuma setiap minggu, itu pun minggu jarang ke gereja kayaknya ini. Enggak juga sih. Ya enggak juga, berarti memang enggak pernah, jarang ke gereja berarti. Enggak jarang. Yang mengangkat Musa jadi apa? Jadi rasul, jadi nabi siapa? Ya kan dia kan utusan seperti itu kan. Dia kan diutus sama Tuhan. Nabi kan utusan, Bang. Bahasa Arabnya rasul, Bang. Gimana sih? Oh, nggak tahu bahasa Arab. Abang bahasa Yunani nggak bisa, bahasa Ibrani nggak bisa, bahasa Arab nggak bisa. Terus abang bisanya apa? Bahasa Indonesia kan, Bang? Kan Bible kan tertulis bahasa Indonesia. Abang nggak pengen penasaran kenapa diterjemahkan Indonesia langsung percaya begitu kepada terjemahannya? Ya nggak penasaran lagi, kan udah jelas gitu kan. Oke, tidak apa-apa. Kalau menurut abang itu abang langsung percaya, ya di dunia yang penuh tipu-tipu seperti ini langsung percaya kepada terjemahan, ya nggak apa-apa, terserah. Tapi kalau saya, umat Islam tidak diajarkan begitu, Bang. Ketika Al-Quran diterjemah, maka kita wajib belajar bahasa Arabnya. Makanya Sayyidina Umar mengatakan, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Belajarlah bahasa Arab karena bahasa Arab merupakan bagian dari agama kalian. Sehingga
ketika Al-Quran ada kesalahan terjemahan, kita bisa tahu. Karena kita fokus ke bahasa Arabnya. Karena penerjemahan itu pasti bisa salah, Bang. Itu yang bikin manusia, bukan Tuhan. Kalau kenapa ya harus menggunakan bahasa Arab? Bukan kan Tuhan itu kan semua bahasa kan dia yang nyiptain, jadi bebas mau pakai bahasa apa aja, bukan cuma bahasa Arab aja gitu, Bang. Ya, Tuhan paham semua bahasa. Tapi apakah kita paham semua bahasa, Bang? Ya enggak kan, kita bukan Tuhan. Terus kenapa mesti harus menggunakan bahasa Arab begitu kan? Oke, Kan misalnya ini pemikiran ini Abang bawa kepada sekolah. Kenapa sih kok harus belajar bahasa Inggris di sekolah? Kan kita orang Indonesia. Kira-kira Anda mengatakan demikian diketawain nggak sama profesor doktor itu? enggak, maksudnya gini, Pak. Kan agama Muslim kan besar gitu kan. Semua umatnya juga menggunakan bahasa Arab. Kenapa Tuhan itu kan tahu semua bahasa, jadi mau gunakan bahasa apa aja kan sebenarnya bisa. Kenapa mesti Arab gitu? Ya, agar kita tidak tertipu dengan terjemahan, Bang. Agar kita bisa membedakan mana terjemahan yang benar, mana terjemahan yang nggak benar. Sehingga itu sangat menyelamatkan kita yang belajar bahasa Arab untuk memurnikan bahasa asli yang datang dari seorang Rasul. Kalau Abang begini misalnya, datang ke Tapi SD. Bang, nggak semua Tunggu dulu. juga tuh umat Muslim paham bahasa Arab. Ada juga Nggak yang semua. ditanya juga nggak tahu. Agak semua, tapi semua ulama Islam paham bahasa Arab. Jadi Al-Quran, ini hebatnya Al-Quran, Bang, daripada Bible. Kenapa saya memilih Islam? Di Al-Quran itu ada kata-kata begini, Bang. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama kalau kamu tidak tahu. Itu kerennya Quran, Bang. Quran itu mengajarkan kita jangan pakai terjemahan kalau mau belajar, tapi bertanyalah kepada ahlinya. Kita kalau sakit datangnya ke dokter, Bang. Bukan kita menebak-nebak obat hanya membaca labelnya saja, bukan. Kita yakin dokter itu lebih ahli karena dia yang sekolah, dia yang belajar. Makanya ketika dokter mengatakan Promak adalah obat untuk lambung, kita percaya dia ahlinya. Dan Al-Quran mengajarkan itu. Bertanyalah kepada ahlinya kalau kamu nggak tahu. Bukan buka-buka terjemahan sendiri, padahal terjemahannya itu kita nggak tahu salah apa benar. Itulah pentingnya belajar bahasa. Makanya di SD, Bang, ada bahasa Inggris, ada bahasa daerah. Apa gunanya sih, kan kita orang Indonesia, ngapain belajar bahasa Inggris? Karena orang nanti setelah sekolah, ada yang tugasnya sekolah di luar negeri, ada yang dia akan belajar menjadi traveling atau yang lain. Nah, untuk bahasa Arab, apa sih gunanya? Kan kita orang Indonesia, ngapain belajar bahasa Arab? Untuk kita tahu agama kita masih murni dan tidak ada campur tangan dari manusia untuk bisa menyalahkannya. Begitu, kan? Jadi gini, Bang, agama Muslim itu kan awalnya katanya juga dari Abraham gitu kan. Abraham kan nggak gunakan bahasa Arab juga. Ini kan Abraham orang Irak, Bang, gimana sih? Iya, jadi kan mulanya kan dari Abraham juga gitu kan. Aslinya harusnya bahasa Irak. Kalau Kristen, bahasanya pakai bahasa apa? Kalau Kristen ya bahasa Ibrani. Kristen bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu Yahudi. Kristen, ya saya tanya Kristen dulu, Kristen Yesus kan bahasanya orang apa? Yahudi, Bang. Ya iyalah, yang bilang Yesus orang Bandung siapa? Maksudnya itu Kristen, yang saya tanya Kristen. Yesus kan tidak kenal Kristen, Bang. Loh, kok nggak kenal? Loh, adakah di Bible Yesus mengatakan wahai umatku? Ya namanya Kristen, nggak ada. Nggak ada, cari dari Kejadian sampai Wahyu. Ada Ya, antara aku Yesus cari dah. mengucapkan kata Kristen, nggak ada. Tangan 20 merah. Nggak ada. Kristen orang Yahudi, murid-murid Yesus orang Yahudi. Yesus orang Yahudi, murid-murid Yesus Yahudi. Seharusnya Anda jadi orang Yahudi, jangan jadi Kristen, karena murid Yesus orang Yahudi semua. Kristen ini agama Tapi kan baru. mereka berarti. mengikuti Yesus. Orang Yahudi kan tidak percaya Yesus adalah Tuhan gitu, Bang. Yang percaya Nggak kan ada. mereka kan Yahudi disebut mana? Kristen. Tapi Yahudi mana percaya Yesus jadi Tuhan? Kan murid-muridnya, Bang. Coba di mana datanya muridnya mengakui Yesus sebagai pencipta alam, misalnya Tuhan semesta alam? Nggak ada. Ada. Jangan pengen
Jangan ngarang bang, saya itu belajar Bible 5 tahun. Ada tuh yang apa, pokoknya salah satu murid Yesus, engkau adalah Mesias, Tuhan. Seperti itu perkataannya. Kan otomatis kalau dia bilang Tuhan ya otomatis dia yang menciptakan semua yang ada di dunia gitu. Menciptakan, wan dia puasa 40 hari kelaparan, dia mau menciptakan. Gimana bang mau kelaparan, dia aja dicobai iblis nggak mampan. Ini ada yang Gus Yonatan. Aman Ustadz, aman. Gus? Lanjut gas. Saya aman. Ini live-nya ada yang ngelaporin. Aman Ustadz, aman. Oh aman ya. Aman, lanjut. Kayaknya nggak ada Ya, sepertinya abang harus banyak belajar lagi karena agama ini tidak sempit bang. Jadi kalau abang jadi orang Kristen itu tidak Kristen beneran, maka abang nggak akan bisa tahu mana yang benar mana yang enggak. Karena di sekarang banyak orang Kristen itu terjangkit LGBT, banyak orang Kristen terjangkit perzinahan, banyak orang Kristen terjangkit narkoba dan lain sebagainya. Jadi kalau itu juga bang terjadi di Muslim juga, bukan cuma di Kristen. Nah, gini bang, yang mengajarkan itu kalau kita lihat sejarah bang, itu adalah dari kalangan orang Kristen, oknum-oknumnya, sehingga abang harus benar-benar fokus kepada Kristen itu, jangan cuma ke gereja setiap minggu tapi setelah itu selesai, gak pernah dibuka lagi kitab sucinya gitu loh. Tapi kan yang abang bilang tadi itu kan bukan cuma di Kristen aja, bahkan di Muslim juga banyak yang terjadi di pondok pesantren, dicabuli gitu kan. Gini bang, penyebab awalnya itu di mana? Di Bible bang, di Bible itu bahkan bahasa-bahasa yang kotor itu disebutin loh bang. Di Al-Quran tidak ada bahasa-bahasa bahwa pesundal itu pertama kali masuk surga loh bang. Kok bisa? Dari orang-orang kan akhirnya kata kan abang nggak ada bahasa kotor di Quran, betul? Iya kan? Iya. Coba cari. Gini bang, terus yang dibilang malaikat, terus di sana kenikmatan dunia dibawa ke surga, ada malaikat di sana kan? Itu kan namanya jorok bang. Nggak ada, di mana ayatnya itu bang? Yang itu kalau bilang gini, kalau nanti meninggal, banyak temanku yang nanti kalau kita meninggal itu nanti ada malaikat di sana, bidadari surga, nanti kamu akan bersetubuh dengan mereka, bilang gitu. Itu kan kotor. Nggak ada kalimat bersetubuh itu di dalam Al-Quran, nggak ada. Cari aja kalau ada. Temanku bilang kalau ngajak saya tuh kamu. Ya kan kata temanmu, itulah kenapa kamu harus belajar bang, biar gak percaya kata orang bang. Kamu harus belajar, buktikan sendiri, bukan hanya katanya. Berarti. Tapi kalau di Yeskiel pesundal, ya, kemudian Tuhan meminta hak perawan-perawan itu ada. Berarti di Quran itu betul yang nggak ada bidadari surga gitu, nggak ada kenikmatan dunia di sana gitu ya. Berarti temanku yang salah gitu ya. Iya, coba tanya ke temannya ayat berapa gitu. Katanya bilang gini, nanti kalau udah meninggal ada bidadari surga katanya. Iya, coba tanyakan dulu yang bahasa bersetubuh itu di ayat mana, surat apa. Coba tanya. Tapi benar kan ada bidadari gitu. Bidadari itu, masa kalimat bidadari itu kalimat yang kotor? Bidadari itu justru bagus, tapi kalau ada bahasa sampai bersetubuh, kayak pesundal, kayak Tuhan nanti kamu akan dikawinkan sama bidadari itu katanya. Nah, di Bible bang, Tuhan kawin dengan Anda, ada ayatnya? Enggak ada. Wahyu 19 nomor 7, coba. Buka Wahyu 19 nomor 7. Bahwa Yesus kawin yang akan jadi mempelainya, yang akan jadi istrinya kamu, orang Kristen nanti. Enggak ada Yesus kawin atau buka nikah. Aja Wahyu 19 nomor 7, coba buka. Enggak ada kitab sih. Enggak ada kitab. Anda nanti akan jadi istri Yesus bang.
nggak ada gitu. Yesus kan Kan Tuhan. kamu bilang gak ada terus karena kamu gak pernah belajar. Tapi banyak loh yang bilang, bahkan ada tuh si Ustadz Abdul Somad kalau nggak salah aku nonton juga bilang nanti ada bidadari surga di sana. Sebutkan ayatnya, ayat berapa. Kan saya ada Al-Quran nih, ayat berapa, surat apa, kan enak kan? Biar nggak kata-katanya terus. Tapi kalau saya langsung sebutkan Wahyu 19 nomor 7, Anda akan jadi istri Yesus nanti. Di sini nggak ada Bible, Bang. Ya udah, Bang. Oke dulu ya, udah ngantuk juga nih. Siap. Makasih ya, Bang. Ya, sama-sama. Oke, nanti lain kali lagi kalau ada waktu, kalau ada Bible juga baru saya naik lagi gitu. Siap. Siap. Semoga abang sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Ya, Tuhannya Yesus memberkati. Tuhannya Yesus memberkati.